Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Sabita Isani dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 222000423 akan menyampaikan materi tentang hukum perceraian menurut hukum Islam. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pengertian perceraian. Nah, perceraian dalam arti luas diartikan dengan memutuskan hubungan tali ikatan antara pasangan suami istri dengan adanya sebab dan alasan tertentu. Sebab dan alasan yang dimaksud di sini adalah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga yang memang sudah tidak ada jalan keluar sehingga tidak dapat dipertahankan lagi pernikahannya. Misalnya, suami yang tidak menafkahi lahir dan batin istrinya dalam waktu yang lama. Suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri dan memperlakukan istrinya dengan keadaan kasar dan tidak baik, sehingga istrinya menuntut cerai. Itu adalah perbedaan yang tidak dapat didiskusikan lagi oleh suami istri tersebut, sehingga perceraian menjadi solusi terakhir bagi suami istri untuk mengakhiri ikatan rumah tangga mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perceraian menurut hukum Islam. Nah, perceraian dalam bahasa Arab disebut talak, yang artinya melepaskan ikatan suami istri. Kata talak sendiri berasal dari kata al-itlaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Yang berarti dalam Islam, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Bisa juga berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Nah, kalau dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, talak artinya melepaskan ikatan rumah tangga suami istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Nah, kalau menurut hukum Islam, talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak atau menceraikan istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin. Nah, kalau menurut pandangan para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa talak adalah pelepasan tali ikatan hubungan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Kemudian ulama Syafi'i memberikan makna bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan pengucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Sedangkan menurut pandangan Imam Maliki menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kehalalan seorang pria dan wanita untuk berhubungan suami istri. Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam sendiri menjelaskan talak pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pengertian talak sendiri artinya tidak lain dengan perceraian dalam bahasa Indonesia. Nah, yang berasal dari bahasa Arab yaitu itlaq, yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Lalu kata talak sendiri dalam bahasa syar'i berfungsi sebagai kata kerja yang memiliki makna yang sama dengan kata cerai. Selanjutnya, dasar hukum perceraian. Mengenai hukum talak sendiri, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Yang pertama, mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan dibenarkan. Nah, siapa sih yang melarang perceraian ini? Yaitu para yang menganut mazhab Hanafi dan Hambali. Perceraian merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah. Karena menikah adalah salah satu nikmat Allah. Jadi kalau kita mengingkari nikmat Allah, itu adalah haram hukumnya. Karena itu hukumnya bercerai itu tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Nah, bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai yaitu pertama, suami yang meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi. Karena masalah hati ada pada kuasa Allah. Nah, selanjutnya dasar hukum perceraian menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa menjadi wajib, haram, boleh, dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang hakim penengah karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Terus, talak mubah.
Talak mubah adalah talak dilakukan dengan alasan atau sebab yang dibenarkan oleh syara. Contohnya, istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak baik meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak mempedulikannya. Yang kemudian, talak sunnah. Talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Seperti istri enggan melaksanakan sholat ataupun kewajiban yang lain. Sementara, sang istri tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.